Sejumlah ormas belakangan menjadi sorotan karena dinilai melakukan aksi-aksi yang mengganggu dunia usaha dan menciptakan ketidakpastian bagi investor. Pemerintah pun menegaskan bahwa iklim investasi tidak boleh diganggu oleh kepentingan kelompok manapun. Untuk membahasnya telah terhubung bersama kami Wamendagri Bima Arya dan Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia Danang Girindra Wardana. Pak Danang, Kang Bima, selamat malam. Selamat malam. Nah, terima kasih atas waktunya. Sebelum saya ke Kang Bima, saya ke Pak Danang dulu ya. Pak Danang, seberapa mengganggunya sih ormas ini terhadap dunia usaha dan cara mereka mengganggu itu bagaimana, Pak Danang? Ya, saat ini kan kita sudah dalam taraf yang muak. Itu banyak sekali ya. Sebelumnya kan sebelum ada berita-berita ini kan kalangan dunia usaha menjadi bagian dari silent majority ya. Lebih banyak diam, tidak berani mengungkapkan ini kepada aparat karena kita kekhawatiran malah justru menjadi bumerang kepada kita gitu. Nah, sekarang ada momentum bahwa ini sudah menjadi satu berita yang sangat viral, maka kita memiliki keberanian untuk mengungkapkan kendala-kendala atau pemerasan-pemerasan yang dilakukan oleh para ormas. Bentuknya beragam, Mas, mulai dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya intimidasi kepada security kita, berbentuk proposal-proposal untuk kegiatan-kegiatan yang kalau tidak diberikan kemudian muncullah amarah yang lebih anarkis, menutup pabrik atau menghalangi truk-truk kita. Tetapi terjadi juga sebenarnya tidak hanya pada industri besar, tetapi kita lihat juga terjadi pada para pelaku usaha UKM. Nah, ini kita merasa kasihan juga dengan teman-teman UKM itu kan juga dipalak. Nah, kami melihat ada beberapa jenis ormas yang biasa melakukan hal itu. Ada yang ormas dengan nama-nama besar, kemudian ada ormas yang nama-namanya lokalistik di kampung setempat, tapi ada juga yang kayak personal-personal gitu di kelompok-kelompok kecil. Nah, kami berharap betul agar pemerintah melalui Pak Wamen ini juga bisa kami suarakan agar ini segera ditindak dan jangan terjadi pembiaran-pembiaran, mengingat hal ini sudah lebih 10 tahun yang lalu situasi seperti ini, meskipun viralnya ya baru-baru ini saja ya. Tapi dari Ya. 10 tahun yang lalu ini sudah menjadi keresahan di dunia usaha, karena kita paham betul bahwa memang pada waktu itu juga terbentuk ormas-ormas yang sifatnya ada sekuensial kepentingan politik dan kepentingan untuk mendukung salah satu pihak di situ, kemudian dipergunakanlah jejaring ormas untuk sekuensial kepentingan politik itu. Nah, sekarang kan sudah tidak lagi begitu. Nah, mestinya menjadi satu atensi besar dari rekan-rekan pemerintah untuk benar-benar menindaklanjuti ini, bukan hanya sekedar akan ya, selalu akan atau negara nggak boleh kalah. Ini kan statement-statement politik ya. Negara nggak boleh kalah dengan preman. Tapi kita tidak lihat tindakan praktisnya di lapangan seperti apa, gitu Mas. Oke, baik. Kang Bima, kenapa kemudian tindakan premanisme tapi berbaju ormas ini tidak dibubarkan aja sih? Bisa dibubarkan dan harus dibubarkan kalau melanggar hukum. Dan prosedurnya itu adalah melalui Kementerian Hukum. Jadi ormas itu kalau yang berbadan hukum, itu terdaftar di Kementerian Hukum, berdasarkan undang-undangnya, maka yang membubarkan adalah Kementerian Hukum. Kalau yang tidak berbadan hukum, itu ada yang hanya statusnya terdaftar saja di Kemendagri. Nah, kalau memang ada seperti itu, maka Kemendagri akan segera mencabut status pendaftaran. Jadi seperti itu aturan. Tapi peran negara itu ketika kemudian ada gangguan-gangguan ormas, apalagi kemudian mengganggu dunia investasi, sebetulnya yang kita inginkan kan investasi terus bermasuk gitu ya ke dalam negeri, itu apa yang bisa dilakukan Kang Bima? Kepala daerah itu bertanggung jawab untuk keamanan dan ketertiban di daerahnya masing-masing. Di daerah itu ada perda tentang ketertiban umum. Itu bisa digunakan oleh setiap kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah tegas kepada ormas. Bagi ormas yang masih bisa dibina, diberdayakan, dan bisa bermanfaat, maka akan dilakukan langkah-langkah pemberdayaan. Tetapi bagi ormas-ormas yang sudah meresahkan, mengganggu ketertiban, dan bahkan membuat keonaran, ya itu layak untuk diambil tindakan tegas. Pelaku-pelakunya bisa diseret ke arah hukum pidana, ormasnya pun bisa diproses langkah-langkah yang lebih tegas.
mulai dari sanksi-sanksi pemberhentian dilakukan oleh kepala daerah bersama-sama dengan Forkopimda, dengan Kapolres dan dengan jajaran menyepakati langkah-langkah tegas. Dan saya kira memang ini sudah waktunya untuk mengambil langkah yang lebih tegas karena sudah agak lama ya kami mendengar dan melihat sendiri bagaimana ormas-ormas tertentu itu masuk ke wilayah premanisme, kemudian bersikap ke arah kekerasan yang juga tentu mengganggu tidak saja kebersamaan, tetapi juga tujuan ekonomi dan kepastian berusaha di daerah. Baik, Pak Danang, ini ormasnya yang mana sih Pak Danang? Ini ormasnya yang itu aja atau yang baru lagi atau yang gimana? Ya banyak ya, ya baru kita juga lihat sih sesuatu. Ada beberapa ormas baru yang muncul belakangan ini menjadi seolah-olah menjadi momok dengan ancam-mengancaran antara ormas dengan petinggi-petinggi TNI kita ataupun Wawirawan ya. Itu menjadi salah satu concern besar kita ya. Saya malah lebih worried-nya sebenarnya pemerintah tidak memiliki ketegasan yang cukup ya, bukan hanya Kementerian Dalam Negeri ya, meskipun lahirnya adalah dari Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri ya, izin-izin ormas itu ya, tetapi pada aspek praktikal di lapangannya kan itu kan harusnya kepolisian atau Koramil setempat itu untuk bisa turun tangan mengatasi masalah-masalah ormas yang memalak ini. Jadi premanismenya sudah muncul menjadi sebuah ancaman pidana gitu. Dan seharusnya ini deliknya bukan delik aduan, tetapi ketertiban umum yang menjadi bagian dari kepolisian, harus ada penindakan di situ. Nah, kami lihat di tengah jalan tidak cukup banyak teman-teman aparat kepolisian untuk melakukan patroli atau melakukan bimbingan kepada ormas sehingga mereka merasa menjadi lebih superior daripada pasukan pengamanan yang resmi oleh negara gitu. Nah, ini terlihat jelas ketika di pabrik-pabrik terutama mendekati kegiatan-kegiatan hari besar keagamaan atau hari besar nasional yang libur nasional itu banyak sekali proposal-proposal diajukan kepada dunia usaha. Dan tidak semua proposal itu bisa kita penuhi karena permintaannya memang selalu berlebihan di situ, Pak Wamen. Nah, ini apakah kami bisa melaporkan kalau proposal-proposal itu tidak bisa kita penuhi karena kita takut, terus kita melaporkan kepada Bapak Wamen. Nah, ini menjadi satu masalah yang masalahnya menjadi satu lebih rumit lagi, masalah-masalah administrasi. Tapi kejadian di lapangan kan sepertinya aparat mesti membuat satu tindakan atau efek kejut atau sebuah penindakan hukum sehingga efek jeraknya itu muncul gitu. Nah, selama ini kita tidak bisa atau belum melihat aparat kita melakukan tindakan yang pantas atas aksi premanisme. Seperti kejadian terakhir salah satu truk dari anggota kita di Tanjung Priok kemarin dihentikan oleh para preman sampai kemudian kacanya dipecahin itu. Nah, ini sebenarnya kejahatan kriminal biasa atau terorganisir. Kalau kita melihat bahwa ini sangat sering dilakukan, maka ini sebenarnya sebuah kejahatan yang terorganisir gitu, terus-menerus terjadi gitu. Jadi ada seorang tapi koordinator. kalau menurut Anda kenapa kok ormas-ormas ini bisa berani sekali begitu melakukan tindakan-tindakan seperti ini? Menurut Anda kenapa? Ya, karena terjadinya pembiaran dari aparat kita. Justru kita lihat dalam pergaulan kita sehari-hari dengan teman-teman aparat di situ, mereka justru tampaknya takut tuh, Pak. Takut gitu, takut diancam, takut kekuatan mereka tampaknya lebih sedikit ya di lokasi ya, bukan. Jadi mereka itu menjadi lebih inferior daripada ormas-ormas yang tampil lebih garang gitu. Ini kalau pembiaran terus-menerus seperti ini ya tidak ada sebuah perbaikan. Ini udah bertahun-tahun. Jadi kami sarankan ya aparat keamanan setempat dari kepolisian atau kalau perlu Koramil ya, itu mesti sekali-kali membuat efek kejut, sebuah tindakan keras kepada ormas sehingga membuat sebuah efek jera atau ketakutan di situ. Tanpa itu tidak akan bisa diatasi, Mas, ke depannya. Ya, Kang Bima, ada kesan negara terlihat lemah begitu di depan ormas-ormas ini, Kang Bima. Yang disampaikan Mas Danang itu memang yang terjadi di lapangan.
sangat banyak ormas-ormas yang berperilaku di luar batas ya, kekerasan, kemudian juga premanisme menjadi eh, kekuatan-kekuatan yang masuk ke kepentingan-kepentingan politik, kepentingan ekonomi dan lain-lain. Jadi kami di Kemendagri telah melakukan rapat konsolidasi dihadiri juga oleh teman-teman dari kepolisian dan banyak pimpinan di wilayah, dan di situ kami minta untuk seluruh kepala daerah bersama-sama dengan Forkopimda melakukan langkah-langkah yang tegas, artinya melakukan pendataan ormas-ormas mana yang sudah keluar batas dan memproses hukum, begitu ya, untuk kemudian juga menimbulkan efek jerah seperti yang disampaikan tadi. Nah, di daerah memang konteksnya berbeda-beda, ada yang bisa membangun kondusivitas, tetapi ada juga yang terjebak kemudian ke dalam kepentingan politik, karena banyak ormas menjadi mesin pendulang suara, mendukung jejaring kekuatan politik begitu. Tapi ada juga teman-teman kepala daerah yang sangat baik membangun komunikasi, melakukan pemberdayaan, ya semua ormas itu diarahkan pada kegiatan yang positif. Nah, tapi saat ini tentu fokus kita adalah pada ormas yang melanggar batas, jangan sampai masuk ke wilayah premanisme, mengganggu ketertiban dan lain-lain. Jadi langkah yang dilakukan Kemendagri jelas meminta seluruh kepala daerah untuk bersikap tegas, mendata, memproses secara hukum, dan kami membentuk gugus tugas khusus untuk ormas-ormas yang melewati batas itu. Oke, baik. Semoga langkah yang dilakukan bisa cepat dilakukan dan ada penindakan yang tegas kepada ormas-ormas yang meresahkan masyarakat. Kang Bima, Pak Danang, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.